Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cepat mahir bahasa Arab dari nol part 1. Video pembelajaran ini dibuat khusus untuk pemula yang ingin menguasai dasar-dasar ilmu nahwu shorof dengan cepat, bekal utama untuk mahir baca kitab, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam berbahasa Arab. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan utama yang harus diketahui oleh pemula adalah komponen dalam bahasa Arab ini. Komponen dalam bahasa Arab itu ada 3. Komponen yang paling kecil adalah huruf, kemudian setelah huruf ada namanya kalimat, dan setelah kalimat ada namanya kalam. Jadi, huruf ini adalah komponen paling kecil dalam bahasa Arab. Huruf di sini terdiri dari huruf alif, ba, ta, asa, jim, ha, kho, dal, idal, dan seterusnya, yaitu huruf hijaiyah. Kemudian, huruf-huruf ini jika digabung, maka akan menjadi yang namanya sebuah kalimat. Atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah kata. Contoh di sini, alhamdu. Alhamdu terdiri dari susunan beberapa huruf yang digabung menjadi satu. Maka alhamdu ini namanya adalah kalimat. Kemudian, kalimat jika digabung dengan kalimat-kalimat lain, maka akan menjadi yang namanya kalam. Atau dalam bahasa Indonesianya, kalam itu adalah kalimat. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya adalah kalam. Terdiri dari susunan beberapa kalimat. Jadi, susunan yang paling kecil itu adalah huruf. Huruf ketika digabung akan menjadi sebuah kalimat. Dan kalimat jika digabung dengan kalimat-kalimat lain, maka akan menjadi sebuah kalam. Ini dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, susunan paling kecil itu adalah huruf. Huruf ketika digabung dengan huruf lain akan menjadi kata. Dan kata apabila digabung dengan kata-kata lain, maka akan menjadi yang namanya sebuah kalimat. Jadi di sini kita bedakan kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kalam. Kita menyebutnya kalam dalam bahasa Arab. Jadi jika disebutkan kalimat dalam video ini, itu yang dikehendaki adalah kata. Selanjutnya kita akan mengenal kalimat dalam bahasa Arab lebih jauh. Pembagian kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat atau kata itu dibagi menjadi 3. 1. Kalimat isim, 2. Kalimat fi'il, dan 3. Kalimat huruf. Jadi diingat, pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. 1. Kalimat isim, 2. Kalimat fi'il, 3. Kalimat huruf. Kalimat isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda, atau nama, atau sifat, serta tidak mempunyai zaman. Yang pada intinya, kalimat isim ini adalah kata benda. Kalimat isim itu adalah kata benda. Untuk mengetahui sebuah susunan dalam bahasa Arab itu kalimat isim atau bukan, maka ada tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama adalah tanwin, yang kedua diawali al, yang ketiga diawali huruf jar, dan yang keempat bisa diinjerkan. Yang pertama, tanwin. Setiap kata yang bertanwin itu adalah kalimat isim. Jadi, setiap kata yang bertanwin itu adalah kalimat isim. Contoh, innahu hamidun majidun. Lafadz hamidun ini adalah kata yang bertanwin. Berarti hamidun ini adalah kalimat isim. Tandanya adalah bertanwin. Begitu juga dengan lafadz majidun. Majidun ini adalah kalimat isim. Tandanya adalah bertanwin. Setiap kata yang bertanwin itu pasti adalah kalimat isim. Bisa dipaham kira-kira? Selanjutnya, tanda kalimat isim yang kedua adalah diawali al. Setiap kata yang diawali al itu pasti adalah kalimat isim. Contoh, alhamdu. Di sini ada kata diawali al. Oh, berarti lafadz alhamdu ini adalah kalimat isim. Karena tandanya diawali al. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu ini adalah kalimat isim, tandanya diawali al. Setiap kata yang diawali al itu pasti kalimat isim. Al-Kitabu. Al-Kitabu adalah kalimat isim, karena tandanya diawali al. Jadi setiap kata yang diawali al itu pasti adalah kalimat isim. Kemudian, tanda kalimat isim yang nomor 3 adalah diawali oleh huruf jar. Setiap kata yang diawali huruf jar adalah kalimat isim.
Kata yang diawali huruf jer harus dibaca jer. Di antara tanda jer adalah dibaca kasroh. Contoh, min ju'in. Lafaz ju'in ini adalah kalimat isim. Tandanya adalah diawali huruf jer, yaitu min. Setiap kata yang diawali huruf jer itu pasti adalah kalimat isim. Selain diawali oleh huruf jer, ju'in disebut kalimat isim karena dia bertanwin. Setiap kata yang bertanwin itu pasti adalah kalimat isim. Finnari. Lafaz an-nari ini adalah kalimat isim. Tandanya adalah diawali huruf jer, fi. Selain diawali oleh huruf jer, an-nari disebut kalimat isim karena dia itu beral. Setiap kata yang beral itu pasti disebut kalimat isim. Adapun huruf-huruf jar yang sering digunakan itu adalah min, ila, fi, an, ala, lali, kabih, waw, bata, kosam. Kalian hafalkan huruf-huruf jar yang sering digunakan ini, yaitu min, ila, fi, an, ala, lali, kabih, waw, bata, kosam. Cara menghafalkannya min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh, waw, bata, kosam. Ini adalah huruf-huruf jar yang sering kali digunakan. Setiap kata yang diawali oleh huruf jar ini itu adalah kalimat isim dan harus dibaca jar. Di antara tanda jar adalah dibaca kasroh. Bisa dipaham? Lanjut, tanda kalimat isim yang nomor 4 adalah bisa dijerkan. Setiap kata yang bisa dijerkan pasti adalah kalimat isim. Contohnya, kitabu Muhammadin. Lafaz Muhammadin dibaca jer, oh berarti ini adalah kalimat isim. Ilahin nasi. Ilahi dibaca jer, oh berarti ilahi ini adalah kalimat isim. An-nasi. Oh, an-nasi dibaca jer atau dibaca kasroh, ini adalah kalimat isim. Karena bisa dijerkan. Begitu juga dengan lafaz kitabu. Kitabu ini adalah kalimat isim. Tandanya bisa dijerkan. Setiap kata yang bisa dijerkan adalah kalimat isim. Jadi kita harus mengetahui, kita harus hafalkan bahwa tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama bertanwin, yang kedua diawali al, yang ketiga diawali huruf jar, dan yang keempat bisa dijerkan. Kemudian di sini ada keterangan, semua kalimat isim pasti bertanwin. Jadi kita simpan di dalam otak kita bahwa semua kalimat isim pasti bertanwin dan harus bertanwin, kecuali 3. Kecuali 3 tidak boleh bertanwin. Yang pertama adalah beral. Contoh di sini rojulun. Rojulun kalimat isim dan kalimat isim itu pasti bertanwin, kecuali jika diberi al, maka tidak boleh bertanwin. Ar-rojulu, maka tidak bisa dibaca ar-rojulun, tidak boleh dibaca ar-rojulun karena sudah beral. Setiap kata yang beral maka tidak boleh bertanwin. Jadi hanya ada 2 pilihan. Jika kalimat isim itu bertanwin, maka tidak boleh beral. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat isim itu sudah beral, maka tidak boleh bertanwin. Kemudian yang nomor 2, kalimat isim yang tidak boleh bertanwin adalah mudhof. Contohnya di sini ada lafaz qolamun. Qolamun adalah kalimat isim, tandanya bertanwin. Tapi jika qolamun ini dijadikan mudhof, maka tidak boleh bertanwin. Contoh qolamu zaidin. Maka lafaz qolamu di sini tidak boleh bertanwin karena dia menjadi mudhof. Mudhof itu adalah digandeng dengan kata lain. Itu namanya mudhof. Kita akan membahas mudhof di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kemudian yang ketiga, kalimat isim yang tidak boleh bertanwin adalah isim ghairu munsharif. Contoh di sini masjidun. Masjidun adalah kalimat isim dan harus bertanwin. Tapi ketika masjidun dijadikan isim ghairu munsharif, maka tidak boleh bertanwin. Contoh masajidu. Masajidu ini adalah kalimat isim, tidak boleh bertanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Jadi pada intinya semua kalimat isim itu pasti bertanwin kecuali 3. 1 beral, 2 mudhof, 3 isim ghairu munsharif. Maka kalimat isim tidak boleh bertanwin. Bisa dipaham kira-kira? Selanjutnya ketika kita sudah mengenal kalimat isim, kita sudah tahu nih kalau kalimat isim itu adalah kata benda, yang mana tandanya itu ada 4.
tanwin, diawali al, diawali jer, dan bisa dijerkan. Maka selanjutnya kita akan mengenal kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang, atau akan dikerjakan. Intinya kalimat fi'il ini adalah kata kerja. Adapun tanda-tanda kalimat fi'il itu ada 4. Sama dengan tanda-tanda kalimat isim juga ada 4. Tanda-tanda kalimat fi'il yang pertama adalah diawali qad, yang kedua diawali sin, yang ketiga diawali saufa, dan yang keempat diakhiri tak ta'nits. Qad, sin, saufa, tak ta'nits. Qad, sin, saufa, tak ta'nits. Kita mulai dari qad. Contoh, qad aflahal mu'minun. Aflaha ini adalah kalimat fi'il. Tandanya adalah diawali qad. Jadi aflaha ini adalah kalimat fi'il, tandanya diawali qad. Kemudian tandanya selanjutnya adalah diawali sin. Sayaqulus sufaha'u. Yaqulu ini adalah kalimat fi'il, tandanya diawali oleh sin. Setiap kata yang diawali oleh sin itu adalah kalimat fi'il. Kemudian tanda kalimat fi'il yang ketiga adalah diawali saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamuna. Ta'lamuna ini adalah kalimat fi'il. Tandanya diawali oleh saufa. Kemudian tanda kalimat fi'il yang keempat adalah diakhiri tak ta'nis. Tak ta'nis atau tak yang mati. Contoh, falamma sami'at bimakrihinna. Sami'at ini adalah kalimat fi'il. Tandanya diakhiri oleh tak ta'nis atau tak yang mati. Setiap kata yang diakhiri oleh tak seperti ini, tak ta'nis, maka itu adalah kalimat fi'il. Jadi kita harus mengetahui tanda-tanda kalimat fi'il atau kata kerja itu ada 4, diawali oleh qad, sin, saufa, dan tak ta'nis. Gimana? Sangat mudah bukan? Selanjutnya, ketika kita sudah tahu kalimat isim adalah kata benda, kalimat fi'il adalah kata kerja, maka kita harus mengetahui kalimat yang terakhir adalah kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kata selain isim dan fi'il serta tidak mempunyai tanda. Ingat, kalimat huruf adalah kata selain isim dan fi'il serta tidak mempunyai tanda. Jadi gak ada tandanya kalimat huruf ini. Contoh kalimat huruf itu seperti tadi, huruf jar. Ini adalah kalimat huruf, termasuk kalimat huruf ya, huruf jar ini. Di sini contohnya adalah huruf syarat, misalnya lau. Lau ini kalimat huruf syarat. Misalnya huruf jawab, contoh bala. Huruf istifham, hal. Huruf nida, ya. Huruf nafi, la. Huruf istisna, illa. Ini adalah namanya kalimat huruf. Ini hanya contoh saja ya, tidak perlu dihafalkan. Lau, bala, hal, ya, la, illa, ini adalah kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu biasanya lafadznya hanya sedikit. Itu adalah kalimat huruf. Kata selain isim dan fi'il serta tidak mempunyai tanda. Selanjutnya ada keterangan. Kalian harus hafal. 1. Semua tandanya kalimat fi'il ini nih, qad, sin, saufa, ta ta'nits. Huruf athof kita akan pelajari nanti. Huruf jar yang tadi, huruf jar ini. Amil nasab kita akan pelajari nanti. Amil jazm 1, inna, dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. Jadi kita harus hafalkan ini. Semua tandanya kalimat fi'il, huruf athof, huruf jar, amil nasab, amil jazm 1, inna, dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. 2. Semua amil jazm 2 adalah kalimat isim kecuali in. Karena keterangan ini akan sangat membantu nantinya di materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kalian harus hafalkan dulu. Semua tandanya kalimat fi'il, huruf athof, huruf jar, amil nasab, amil jazm 1, inna, dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. Semua amil jazm 2 adalah kalimat isim kecuali in. Jika kalian sudah hafal, selamat. Kalian berarti sudah memegang kunci untuk memahami materi-materi yang akan datang. Karena keterangan ini, kalian akan sangat memahaminya nanti ketika kita akan membahas lebih dalam tentang huruf athof, huruf jar, amil nasab, amil jazm 1, dan seterusnya. Jadi keterangan ini sangat penting
untuk kalian hafalkan dari sekarang. Nah, jadi setelah kalian mengetahui bahwa kalimat itu dalam bahasa Arab ada 3, ada kalimat isim, kata benda, kalimat fi'il, kata kerja, kalimat huruf, kata selain isim dan fi'il, dan tidak mempunyai tanda, maka selanjutnya kita akan membahas lebih dalam kalimat isim. Pembagian kalimat isim itu apa saja? Kita akan membahas lebih dalam lagi. Pembagian kalimat isim. Pembagian kalimat isim itu dibagi menjadi mu'rab atau mabni, ma'rifat atau nakiroh, mudzakkar atau mu'annas, dan mustaq atau jamid. Jadi kalimat isim masih diklasifikasikan lagi menjadi apakah dia mu'rab atau mabni, ma'rifat atau nakiroh, mudzakkar atau mu'annas, mustaq atau jamid. Jadi untuk pembahasan materi ini kita akan bahas di video berikutnya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.